Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Perkenalkan, saya Muhammad Eskawati Rizky. Saya Siti Awalia. Saya Salwa Putri Meisa. Di sini kami akan menceritakan kembali novel trilogi yang berjudul Ronggeng di Dukuh Paruk. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menceritakan kembali buku pertamanya yang berjudul Catatan Buat Emak. Diceritakan di sebuah pedukuhan bernama Dukuh Paruk, terdapat 23 rumah yang dihuni oleh orang-orang seketurunan. Konon katanya, moyangnya adalah Ki Secamenggala. Nah, di suatu hari di tepi kampung, ada 3 anak yang sedang mencabut satu singkong gitulah. Nah, namanya itu ada Rasus, Darsun, dan Warta. Setelah usaha mereka mencabut singkong itu, akhirnya mereka tercabutlah singkong itu gitu. Kemudian mereka memakannya. Setelah itu Rasus mengajak 2 temannya untuk pergi melihat gembala kambing-kambingnya di bawah pohon nangka. Di bawah pohon nangka itu ada satu perempuan, yaitu Serintil. Sama seperti ketiga anak laki itu, Serintil merupakan anak yatim piatu. Umurnya di bawah mereka bertiga lah. Serintil itu berumur kayak sekitar 11 tahunan gitu. Nah, tanpa Serintil sadari, ternyata ada 3 laki nih yang sedang memperhatikannya gitu. Di sana Serintil itu sedang membuat mahkota dari daun nangka dan sedang menari, berdendang gitu. Kemudian saat ingin memakai mahkotanya, nah Serintil baru menyadari bahwa ada 3 laki di belakangnya gitu. Rasus pun memuji kecantikan Serintil saat memakai mahkota itu. Seperti seorang ronggeng, tanya Serintil. Tidak, kecuali jika kau mau menari, balas Darsun. Serintil pun menyetujuinya dan menyuruh mereka bertiga untuk mengiringinya. Ada yang menirukan suara gendang, calung, dan gong. Tanpa mereka sadari, kakeknya Serintil, Sakarya, mengintip anak-anak tersebut gitu. Sakarya menyimpulkan bahwa Serintil telah kemasukan indang ronggeng. Nah, keesokan harinya, Sakarya ini pergi ke rumah dukun yang ada di Dukuh Paruk, yaitu Kartareja, untuk memberitahu kabar ini gitu, bahwa bakal ada calon ronggeng. Pada hari baik, Kartareja, kakeknya Serintil itu menyerahkan Serintil kepada Sakarya. Jadi si kakeknya Serintil itu menyerahkan Serintil kepada dukun, yaitu Kartareja gitu, untuk diajari. Jadi emang hukum di Dukuh Paruk itu gitu, calon ronggeng itu harus diserahkan ke dukun. Nah, pada malam harinya orang-orang tuh ramai ke rumah Kartareja gitu untuk melihat si Serintil nari kan. Serintil tuh didandani layaknya seorang ronggeng. Serintil pun nari lah seperti seorang ronggeng gitu, diiringi sama Sakum, lelaki buta yang sangat jago dalam memainkan calung besar gitu. Di sana orang-orang Dukuh Paruk tuh benar-benar memuji si Serintil lah. Ternyata Serintil ini emang beneran seluas itu gitu narinya. Nah, karena hal ini Rasus pun kayak cemburu gitu, soalnya Serintil ini udah menjadi milik orang-orang Dukuh Paruk gitu. Nah, 11 tahun yang lalu, pada tahun 1946, ayahnya Serintil, Santai ini sedang membuat tempe bongkrek untuk esoknya dijual gitu. Nah, setelah selesai membuat tempe bongkrek, ia pun tidur. Keesokan harinya, ia pun menyiapkan tempe bongkrek bersama istrinya, dijual gitu. Nah, sebelum matahari terbit pun sudah ada orang-orang yang membeli tempe bongkrek itu. Kemudian di tengah hari ini, ada satu anak yang dari sawah tuh lari gitu ke rumahnya sambil megang perut. Dia tuh merasakan pusing, mual gitu. Nah, yang merasakan pusing dan mual tuh bukan hanya anak itu aja, tapi kayak lumayan banyak orang gitu. Tapi ada juga orang yang masih segar dan sehat. Nah, orang-orang yang sehat-sehat ini itu adalah orang-orang yang tidak mengonsumsi tempe bongkrek pada hari itu gitu. Jadi kan warga tuh menyimpulkan bahwa yang pusing mual itu disebabkan karena tempe bongkrek gitu. Jadi ada beberapa lelaki yang ke rumahnya si Santai bilang untuk komplain gitu. Nah, ternyata ada yang masuk nih ke rumahnya. Ternyata di rumahnya ada bokor tembaga gitu. Nah, katanya ini yang menyebabkan keracunan tempe bongkrek ini, yang menjadi racun lah ya. Kemudian Santai mengelak. Dia tuh gak percaya bahwa tempenya itu ada racunnya gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk memakan tempenya sendiri. Istrinya pun ikut gitu memakan tempe itu. Akhirnya setelah beberapa puluh menit kemudian,
ia pun meninggal. Sang Taib dan istrinya meninggal. Nah, pada hari itu ada 9 orang dewasa yang meninggal dan 11 anak yang tidak terselamatkan gitu. Dan beberapa anak juga yang menjadi yatim piatu pada hari itu. Malapetaka itu masih diingat lah oleh orang-orang Dukuh Paruk gitu. Ada seorang nenek yang belasan kali menceritakan cerita ini kepada cucunya, yaitu Rasus. Bapaknya Rasus juga keracunan tempe bongkok ini gitu. Ayahnya itu meninggal pada hari H-nya, sedangkan emaknya itu tuh meninggal setelah 3 hari. Nah, katanya emaknya itu dibawa oleh mantri ke poliklinik untuk diobati. Nah, Rasus mendengar ada 2 versi tentang emaknya ini. Versi pertama itu emaknya meninggal di poliklinik itu dan mayatnya dicincang untuk diteliti racun apa yang ada dalam tubuhnya. Versi kedua ini ibunya sehat gitu, tapi dibawa oleh mantri itu. Nah, Rasus tuh selalu berharap bahwa versi pertama lah yang benar gitu. Kemudian telah 2 bulan lah gitu ya. Nah, 2 bulan Serintil telah menjadi ronggeng nih, tapi masih ada 2 tahapan lagi untuk menjadi ronggeng yang seutuhnya. Salah satu tahapannya itu upacara pemandian di depan makam Ki Secamenggala. Udahlah, Serintil tuh melakukan upacara itu gitu dengan baik, udah beres. Kemudian ada satu lagi nih, namanya buka kelambu. Ini tuh sayembara di mana Serintil tuh harus merelakan keperawanannya kepada lelaki manapun yang bisa memenuhi syarat gitu. Nah, syaratnya itu harus membawa 1 keping emas. Kemudian sayembara ini akan dilakukan pada Sabtu malam yang akan datang. Nah, pada hari Sabtunya si Rasus itu sedang mengembala kambing lah seperti biasa gitu. Datanglah Darsun, yaitu mengolok-ngolok gitulah, kayak si Serintilnya udah gak bakal perawan lagi nih malam ini gitu. Nah, karena kesal si Rasus pun pergilah. Ternyata ia tuh pergi ke pemakaman gitulah. Nah, ternyata di pemakaman itu tuh ada Serintil yang lagi jalan ke makamnya Ki Secamenggala. Nah, dibuntutilah oleh si Rasus ini. Terus kayak mereka bertemulah, ngobrol-ngobrol. Nah, ternyata tak lama kemudian si Serintilnya tiba-tiba membuka semua bajunya. Ia tuh ingin melepaskan keperawanannya bersama Rasus aja gitu daripada dengan yang lain. Nah, tapi si Rasus ini menolak karena ini kan tempat yang sakral. Ia takut kena azab gitu. Nah, kemudian tak lama kemudian terdengarlah suara Nyai Kartareja yang memanggil-manggil Serintil. Nah, di sana mereka berpisah lah. Nah, pada malam harinya Rasus ini pergi ke rumah Kartareja. Ia tuh mengintip-ngintip lah, ingin tahu siapa sih lelaki yang menang gitu di sayembara buka kelambu ini. Datanglah doer yang membawa 1 kerbau dan 2 keping perak. Itu harganya lebih mahal daripada 1 keping emas. Ia pun ngobrol sama Kartareja gitu. Tapi Kartareja tetap pengennya 1 keping emas. Nah, tak lama datanglah Sulam gitu. Ia membawa 1 keping emas. Nah, di sana tuh mereka cekcok lah gitu. Jadi siapa yang mau jadi pemenangnya gitu. Nah, karena Serintil tuh jarang banget kalau mendengar yang cekcok yang kayak gitu tuh, ya tuh pergilah ke belakang rumah Kartareja untuk menyendiri gitulah, menenangkan hatinya gitu. Nah, kemudian si Nyai Kartareja ini membuat dua cangkir minuman gitu, minuman keras yang memabukkan lah intinya. Yang satu itu cangkir itu diisi full minuman keras, yang satu lagi diisi 3/4 dan ditambah air. Yang full itu untuk Sulam dan yang 3/4 itu untuk si doer. Nah, diminumlah minuman itu. Kemudian si Sulam mabok berat dan tergeletak di lantai gitu. Nah, tanpa ada yang tahu nih, ternyata si Serintil dan Rasus ini ada gitu di belakang rumah si Kartareja. Si Serintil ini melepaskan keperawanannya bersama si Rasus pada malam itu gitu. Setelah selesai itu si Serintil tuh pergi ke kamar gitu, ke kamar yang buka kelambu itu. Kemudian si Nyai Kartareja itu menyuruh si doer yang masih sadar itu untuk pergi ke kamar Serintil gitu untuk melakukan buka kelambu itu. Udahlah selesai gitu ya. Terus si Nyai Kartareja menyuruh si doer untuk menginap aja gitu. Si doer ini tidur di sofa gitu. Nah, kemudian si Nyai Kartareja masuk ke kamar Serintil. Dia bilang, tolong layani lagi 1 orang lagi si Sulam gitu. Nah, di sana tuh Serintil udah ngeluh nih, kayak perutnya sakit gitu. Tapi dia tetap aja ya udah gak apa-apa gitu si Serintil. Nah, Nyai Kartareja tuh kemudian pergi ke ruang tengah gitu. Nah, ternyata si Sulam itu sudah sadar gitu dan kebingungan gitu.
Nah, Kartaraja kemudian menyuruh si Sulam untuk pergi ke kamar si Serintil dan melakukan buka kelambu itu. Nah, di sana sudahlah Serintil telah resmi menjadi ronggeng yang seutuhnya gitu. Karena hal ini Rasus memutuskan untuk pergi ke Dawan, dia tuh jadi merantau gitu ke pasar Dawan dan menjadi tukang singkong gitu. Nah, di pasarnya tuh banyak perampok-perampok gitu dan datanglah tentara untuk membuat markas di dekat pasar Dawan itu. Nah, si tentara ini ada namanya Sersan Selamat yang membutuhkan bantuan gitu. Nah, adalah Rasus gitu. Jadi si Sersan Selamat itu meminta tolong kepada Rasus untuk memindahkan barang-barang ke markasnya gitu. Nah, karena melihat semangat si Rasus, si Sersan Selamat ini memberikan baju bekas tentara kepada Rasus dan mengangkat si Rasus menjadi Tobang. Tobang itu pesuruh gitu. Nah, karena si Rasus ini orang Dukuh Paruk gitu ya, tahu tentang denah-denah Dukuh Paruk, jadi si Sersan Selamat ini kan membagi kelompok-kelompok kecil ya untuk ditempatkan di berbagai daerah gitu, biar gak kemalingan lagi. Nah, si Rasus ini diajaklah ke Dukuh Paruk gitu untuk mengawasi. Di sana Rasus sama si Kopral Pujo berdua untuk mengawasi Dukuh Paruk. Nah, pas pada malam hari itu tibalah datang 5 perampok itu. 5 perampok itu membawa senjata masing-masing orangnya. Nah, gak mungkin dong di sana tuh hanya si Kopral Pujo saja yang membawa senjata gitu. Jadi Kopral Pujo tuh lari ke Dawan untuk mencari bala bantuan, sedangkan si Rasus berdiam diri di sana gitu. Nah, si perampok ini pergi ke rumah Kartareja. 2 diantaranya itu menjaga di luar, di depan belakang. 3 diantaranya masuk untuk mendesak lah untuk maling gitu. Nah, melihat hal ini si Rasus gak bisa tinggal diam. Rasus berhasil membunuh 2 orang penjaga itu dengan keberaniannya gitu. Tak lama kemudian datanglah tentara gitu, bala bantuan, dan berhasil menembak 3 sisanya gitu. Nah, di sana kan ramelah orang-orang Dukuh Paruk tuh pada keluar gitu. Nah, di sana orang Dukuh Paruk tahu bahwa si Rasus ini sudah menjadi tentara gitu. Di sana Sersan Selamat juga mengapresiasi keberanian si Rasus. Nah, udah beres semuanya, si Rasus meminta izin kepada Sersan Selamat untuk beristirahat di Dukuh Paruk selama 4 hari. Di sana si Rasus tinggal sama neneknya gitu. Serintil pun ikut sama si Rasus gitu. Nah, di sana Serintil tuh berlaga seperti istrinya si Rasus. Ia menanak nasi, ia menggoreng telur kayak buat si Rasus dan neneknya itu. Nah, di hari terakhir ini Rasus sama Serintil kan sekamar ya. Si Serintil tuh bilang ke si Rasus gitu. Si Serintil tuh udah mau melepas ronggengnya gitu. Jadi si Serintil tuh udah gak mau jadi ronggeng lagi. Dia tuh ingin mempunyai anak sama si Rasus, ingin menikah sama si Rasus. Tapi Rasus ini masih memikirkan banyak hal ke depannya gitu. Jadi dia tuh menolak. Nah, esok harinya tanpa membangunkan Serintil dan neneknya, si Rasus pergi untuk menjadi tentara lagi lah ke Dawan. Di sini saya akan menceritakan buku kedua yang berjudul Lintang Kemukus Dini Hari. Nah, cerita ini tuh berfokus pada perjalanan hidup Serintil setelah dia menjadi ronggeng di Dukuh Paruk. Serintil telah menerima takdirnya sebagai ronggeng, meskipun itu membuatnya merasa terasing dari kehidupan normal. Ketika popularitasnya sebagai ronggeng meningkat, Serintil mulai terjebak dalam kehidupan yang penuh jentik, kesenangan semu dan eksploitasi. Nah, cerita ini juga memperkenalkan Rasus, seorang pemuda Dukuh Paruk yang memiliki hubungan spesial dengan Serintil. Rasus meninggalkan Dukuh Paruk untuk bergabung dengan dunia militer. Nah, meski ia mencoba melupakan masa lalunya, perasaan terhadap Serintil terus menghantui. Nah, bagian ini menunjukkan bagaimana Serintil berusaha menemukan jati dirinya di tengah dunia yang penuh tekanan sosial dan konflik. Sementara Rasus terus terbelah antara tugasnya sebagai tentara dan cintanya pada Serintil. Disinilah konflik batin kedua tokoh mulai tercapai puncaknya. Nah, pesan utama dari bagian ini adalah pencapaian makna, kebebasan cinta, dan pengorbanan di tengah pergolakan sosial dan politik. Di sini saya akan menceritakan kembali, yaitu buku ketiga yang berjudul Jendera Biang Lala. Kampung Dukuh Paruk terkena musibah. Semua rumah-rumah terbakar hangus. Ada salah satu rumah, yaitu yang tinggali oleh nenek-nenek, yaitu neneknya Rasus, yang selalu menunggu kepulangan cucunya untuk menemuinya. Walaupun begitu, Rasus juga selalu
kangen kepada neneknya. Dia selalu tidak lupa untuk mengirimkan surat untuk neneknya di kampung halamannya. Suatu saat, surat tersebut dijawab oleh salah satu warga di sana bahwa neneknya itu sedang tidak baik-baik saja. Rasus pun ingin pulang dan dia meminta kepada komandan untuk memberikan dia cuti, dan komandan pun memberikan selama 3 hari untuk pulang. Saat dia sampai di kampung halamannya, dia terkejut melihat rumah-rumah kampung Dukuh itu hangus terbakar, dan dia juga sangat terpukul karena dia tidak tahu apa-apa. Dia pun lari ke rumah neneknya. Saat dia melihat neneknya, dia langsung memeluk dan menangis. Warga Dukuh Paruk pun ikut tersentuh. Malam pun tiba. Rasus yang selalu berada di pinggir neneknya, dia selalu melihat atau menatap neneknya dari denyut jantung, nafas, urat nadi, dan sewaktu-waktu Rasus melihat neneknya sedang sekarat. Dia pun mengucapkan Innalillahi. Dan pada pagi pun tiba. Warga Dukuh Paruk mengantarkan jenazah nenek Rasus ke pemakaman. Pemakaman pun sudah selesai dan warga Dukuh Paruk pun di situ dan warga Dukuh Paruk pun pulang. Dan di situ hanya tersisa Rasus dan kakeknya Serintil, yaitu Sakaria. Ia berbicara kepada Rasus. Dia juga ingin saat terakhir-terakhirnya juga ditemani oleh cucu tersayangnya, yaitu Serintil. Dia berpesan kepada Rasus untuk mencarikan Serintil di mana berada dan bawa dia pulang. Saat kamu bertemu dengan Serintil, nikahilah Serintil. Rasus pun bilang mengiyakan, tetapi ia tidak menjanjikan untuk untuk bisa langsung menemui Serintil. Setelah itu Rasus pulang dan kembali menjadi tentara. Saat warga Dukuh Paruk sudah kembali reda dari kesedihannya dan karena musim berganti kepada musim hujan, warga pun membuat rumah-rumah dari pohon, bambu, dan atap-atap dari daun kelapa yang dianyam. Anak-anak kecil mulai bermain di dekat lapang dan salah satu anak melihat dari ujung ada seorang perempuan yang berlari-lari tergesa-gesa yang menghampiri kampung Dukuh Paruk itu. Saat sudah mendekat, ternyata itu adalah Serintil. Warga pun terharu sangat senang bahwa Serintil pulang kembali ke kampung halamannya. Serintil pun diajak masuk ke rumah oleh nenek dan kakeknya. Saat Serintil melihat sekeliling, ada salah satu anak yang bersembunyi di balik tampi, yaitu Goder. Ia ingin memeluknya, tetapi Goder menghindar karena dia tidak mengenalinya. Keesok paginya, Serintil pun pergi ke rumah tampi untuk menemui Goder dan membujuknya untuk kembali karena dia juga adalah ibunya Goder. Goder pun luluh, ia ikut dengan Serintil. Nyai Katareja menemui Serintil dan menanyakan bagaimana kabarnya. Di situ pun Serintil bilang bahwa dia tidak ingin menjadi ronggeng lagi karena menjadi ronggeng itu adalah perbuatan yang buruk atau jahat. Setelah mengetahui itu, Nyai Katareja pergi ke Marsusi untuk memberitahu bahwa Serintil telah kembali dan tidak ingin lagi menjadi ronggeng. Marsusi pun bilang kepada Nyai Katareja menitipkan salam kepada Serintil. Jika dia mau menjadi istrinya, dia akan memberikan sebuah motor Vespa terbaru. Jika dia mau menjadi istrinya, dia akan memberikan sebuah motor Vespa terbaru kepada Serintil. Saat Serintil mengetahuinya, Serintil pun menolaknya. Suatu saat di sebelah kampung Dukuh Paruk ada segerombolan orang-orang jauh yang sedang melihat-lihat lahan tanah yang ada di pinggir-pinggir kampung Dukuh Paruk. Ada yang sedang mengukur, ada yang sedang menulis, dan ada juga yang sedang memegang senjata. Warga pun sangat terkejut dan sangat takut. Tetapi untungnya
Warga tersadar karena yang datang itu adalah orang-orang yang jauh yang tidak berniat jahat. Ada 2 orang yang sedang melihat sekitar memakai teropong. Saat dia melihat serintil, dia terpesona oleh serintil karena kecantikannya. Mereka berdua bilang kepada bosnya bahwa ada salah satu perempuan di sana, yaitu di kampung Dukuh Paruk ada perempuan yang sangat cantik, tetapi bosnya itu hanya tersenyum saja. Suatu hari, saat serintil bermain dengan Goder di depan rumah, ada seseorang yang datang ke rumah serintil dan bilang kepada serintil bahwa dia harus berkumpul di kecamatan untuk membicarakan tanah atas nama Goder. Serintil pun pergi. Dia mengantri di sana. Serintil yang tersadar selalu menjadi pusat perhatian orang-orang. Walaupun begitu, ternyata serintil langsung berhadapan dengan bos tanah kemarin, yaitu yang ingin membuat jembatan atau bendungan, dan tanah yang atas nama Goder itu untuk dijual kepada bos itu. Ternyata bos itu bernama Bajus, bos Bajus. Dia sebenarnya terpesona oleh serintil, tetapi dia tidak memperlihatkannya bahwa dia menyukainya. Saat berbicara pun dengan serintil, Pak Bajus seperti lelaki yang baik, pandang serintil. Pak Bajus menjanjikan akan datang ke rumah serintil hari esok atau lusa. Serintil pun senang, tetapi ternyata Pak Bajus adalah orang yang jahat. Dia ingin menjual serintil ke atasannya, ke atasannya, yaitu Pak Belenggur, yaitu bos atasannya. Karena Pak Belenggur itu suka bermain dengan perempuan. Tetapi Pak Belenggur itu adalah orang yang baik. Dia tidak ingin meniduri serintil karena melihat serintil itu sangat polos dan baik. Dan di situ pun Pak Bajus sangat ingin serintil untuk tidak memikirkannya. Dia memberikan, dan Pak Bajus pun juga ingin, karena perbuatannya tersebut serintil itu sangat tertekan dan sangat sakit hati. Dia selalu berpikir dia itu seperti menjadi ronggengnya seperti dulu. Serintil pun menjadi gila dan sangat stres. Di situ pun Rasus pulang dan menikahi serintil. Serintil yang selalu dimanjakan oleh Rasus dan diobati oleh Rasus. Hingga sembuh. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.